Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersilaturahim kembali. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Bersyukur tentu saja masih dalam suasana Ramadan dan dalam keadaan sehat walafiat, kita masih menjalankan ibadah aktivitas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum kita, qiyam kita, tadarus kita, sedekah dan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan berbicara tentang salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu kita akan bicara tentang elemen keberhasilan dakwah. Ikhwatu iman, perlu diketahui bahwa dakwah sampai hari ini masih berjalan semenjak 1400 tahun lebih, ya. Ketika jalan dakwah ini dibawa oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para sholihin. Hari ini tentu saja dakwah harus tetap berjalan, tidak boleh terhenti. Ikhwati iman yang dimuliakan, ada beberapa elemen yang akan mendukung berhasilnya dakwah. Yang pertama, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salimul aqidah. Salimul aqidah. Aqidah yang terpelihara, aqidah yang mantap, akidah yang menghunjam dalam, akidah yang sangat kuat, akidah yang kokoh sebagai pondasinya. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus kuat? Karena harus mumpuni. Kenapa harus mumpuni? Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan di dalam surah As-Saff, surah ke-61 ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kata Allah, mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Proses ini berlangsung bukan hanya hari ini, tetapi kemarin telah berlangsung. Hari ini sedang berlangsung dan esok hari tetap akan berlangsung. Jadi khotiman yang dimuliakan, ketika akidah kita tidak kuat, ketika akidah kita loyo, ketika akidah kita tidak mantap, pondasinya tidak kuat, jelas kalau gempuran ini, manajemen orang-orang kafir, manajemen orang-orang yang tidak senang dengan syariat Islam, tentu akan mengalahkan ini. Suatu saat Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizamin. Kebenaran agama yang kita pelihara sampai hari ini, yang kita yakini adalah hak yang ketentuan dari Allah, yang turun dari ketentuan Allah, kata beliau, akan hancur dengan batil apabila batil terorganisir, sementara yang hak walaupun turunnya dari Allah tidak diorganisir dengan baik. Jadi khotiman yang dimuliakan sudah sangat jelas. Yang pertama, salimul aqidah, harus memiliki, harus didukung, harus ditunjang oleh akidah yang mantap, oleh akidah yang kuat, oleh pondasi yang kuat. Tanpa pondasi, tanpa akidah, tanpa dasar yang kuat, niscaya program dakwah, manajemen dakwah, organisasi dakwah dimanapun berada, tentu tidak akan menghasilkan output yang baik,
output yang kuat. Ya. Udah seperti itu. Jadi khotimah yang dimuliakan, elemen yang pertama, elemen dakwah yang pertama, elemen keberhasilan dakwah yang pertama adalah salimul aqidah. Akidah yang mantap, akidah yang kuat, akidah yang mumpuni. Yang kedua ikhwat iman yang dimuliakan, bi'ah hasanah. Bi'ah hasanah. Lingkungan yang baik. Lingkungan yang mendukung. Ikhwat iman dalam salah satu keterangan disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlahir dari rahim ibu, seorang ibu siapapun, kecuali terlahir dalam keadaan fitrah. Kelak lingkungannya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisani. Maka lingkungannya lah yang membuat dia berbelok menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi, kata Rasulullah. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi penting bi'ah hasanah, lingkungan yang baik. Belum tentu seorang anak yang dipesantrenkan karena lingkungannya, misalnya kita yakini adalah lingkungan yang baik, belum tentu akan menghasilkan pribadi yang barangkali sesuai dengan keinginan kita. Selalu ada saja, ya. Kata Rasulullah, ketika kita berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, kalaupun kita tidak membeli karena tidak memiliki uang misalnya, harumnya kita akan hirup, walaupun hanya sedikit. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya, ketika kita berteman dengan seorang tukang pandai, maka kalaupun kita tidak terbakar oleh api, tidak terciprat oleh baranya, tapi yakinkan sekurang-kurangnya kita akan merasakan hawa yang kurang baik, hawa yang panas dari pandai tersebut. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bi'ah hasanah penting, ya, lingkungan yang baik sangat penting. Untuk apa? Untuk tumbuh kembang. Bagaimana dakwah itu akan berkembang. Dulu Rasulullah SAW, kenapa beliau hijrah ke Madinah? Salah satunya itu, ada bi'ah yang baik, ada lingkungan yang memungkinkan, ada lingkungan yang akan mendukung, sehingga beliau hijrah ke sana. Begitu. Di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku. Kira-kira begitu kita akan menyampaikan di hadapan Allah. Celakalah aku sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan, tidak menjadikan dia sebagai teman saya, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai lingkungan saya. Niscaya saya tidak akan demikian seandainya saya tidak mengambil dia, fulan, si fulan, sebagai teman saya. Begitulah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada dalam satu milieu, satu lingkungan yang baik, maka insya Allah kita akan terbawa menjadi baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita ada di lingkungan yang kurang baik, barangkali sadar atau tidak, langsung atau tidak, bahwa kita akan terbawa dalam arus lingkungan tersebut. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai keberhasilan dakwah kita, inilah elemen penting yang kedua, yaitu bi'ah hasanah. Yang ketiga khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wujudul mutabah. Wujudul mutabah, adanya pengawasan, ya, adanya pengawasan yang melekat. Harus diawasi, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tidak boleh, harus diawasi, ya. Di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika aw aktsara illa huwa ma'hum aina ma kanu, kata Allah. Tidak ada pembicaraan rahasia, ya. Tidak ada pembicaraan yang tersembunyi antara tiga orang kecuali Allah yang keempatnya.
atau tidak ada pembicaraan rahasia berempat kecuali Allah yang kelimanya, dan tidak ada pembicaraan rahasia berlima kecuali Allah yang keenamnya, dan tidak ada pembicaraan rahasia dari jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak dari yang disebutkan tadi itu kecuali Allah bersama mereka. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah 58 ayat 7 ini jelas harus ada pengawasan. Ya, harus ada pengawasan. Suatu contoh, di sebuah sekolah, di sebuah institusi, sudah waktunya ujian. Anak-anak sekolah sudah ada di kelas, dan kemudian kertas ulangan, kertas latihan sudah dibagikan. Ketika ada seorang pengawas, barangkali mereka akan sibuk mengerjakan pekerjaannya. Tetapi ketika ada pengawas, tidak ada pengawas, apa yang terjadi? Barangkali dulu kita pernah merasakan bagaimana kalau guru kita, ustadz kita, asatidz kita keluar ruangan sehingga kita atau kelas kita menjadi gaduh begitu. Jadi khotiman yang dimuliakan, sekali lagi perlu ada mutaba'ah, perlu ada pengawasan yang melekat. Khotiman, Allah itu mengawasi kita. Allah itu maha tahu kepada kita. Allah itu maha dekat kepada kita. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, aqrabu ilaihi min hablil warid. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Sangat dekat Allah itu. Mengawasi kita langsung, pribadinya Allah. Kita diawasi oleh zat la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak pernah. Ya. Jadi kita tuh diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen di mana kita mengaplikasikan mutabah ini, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ibu bapak khotiman yang dimuliakan, di rumah barangkali masih banyak makanan sisa malam tadi, banyak minuman sisa malam tadi. Tapi kenapa kita tidak mau? Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Karena semata-mata kita merasa diawasi dan merasa dekat, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pintu kita tutup, mungkin jendela kita tutup, mungkin gordeng kita tutup. Boleh jadi manusia tidak melihat. Boleh jadi keluarga kita yang lain tidak melihat, tapi Allah melihat. Jadi khotiman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, elemen dakwah yang akan menjadi penyokong, penopang dakwah, keberhasilan dakwah kita, harus ada mutabah, wujudul mutabah, harus ada pengawasan yang kuat, harus ada pengawasan yang melekat. Anak-anak kita ikhwat iman yang dimuliakan, ketika tidak diawasi, ketika tidak diikuti, bukan berarti harus ya setiap saat itu anak kita harus diawas, bukan seperti itu. Dalam pengertian pengawasan yang luas begitu. Ya, jadi khotiman yang dibawa Allah Subhanahu wa taala, ini harus ada pengawasan yang melekat di dalam proses berjalannya dakwah. Maka ketika dulu ya, ketika hari ini, ketika masa akan datang menginginkan bahwa proses dakwah ini berjalan lancar, berjalan sebagaimana mestinya, berjalan sebagaimana yang diinginkan, maka mau tidak mau harus ada pengawasan. Harus ada pengawasan, wujudul mutaba'ah ya. Seperti dalam Al-Qur'an, seperti yang tadi disebutkan oleh yang tercantum di dalam surah Al-Mujadilah 58 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum al-ayah. Ya. Demikian juga ikhwat iman kita di dalam kehidupan kita diawasi oleh Allah, bukan hanya langsung oleh Allah, tetapi oleh malaikat, tetapi oleh teman-teman, tetapi oleh saudara-saudara, tetapi oleh lingkungan kita. Semua lingkungan kita juga ikut mengawasi. Di dalam surah Yasin, ketika kita nanti akan menghadap Allah itu, ya Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita akan tertutup, ya,
Siapa yang akan bersaksi di hadapan Allah? Tangan kita, kulit kita, kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Sebagai apa? Sebagai bukti pengawasan Allah Subhanahu wa taala lewat tubuh kita, lewat diri kita, begitu ya. Jadi khotiman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga elemen penting ini wujudul mutaba'ah, harus ada pengawasan yang melekat, pengawasan yang kuat, pengawasan yang terus-menerus sehingga proses dakwah ini menjadi berjalan dengan lancar begitu. Yang keempat di khotiman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala wujudul misali. Wujudul misali, ada keteladanan. Keteladanan. Dalam proses dakwah terus ada keteladanan. Kenapa dulu proses dakwah zaman Rasulullah kenapa berhasil? Karena ada Rasulullah sebagai teladannya. Ya. Karena ada pribadi Rasulullah yang menjadi teladannya. Di dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik, teladan yang indah, teladan yang mumpuni, teladan yang sempurna. Maka proses dakwah dulu selama 22 tahun lebih sedikit itu berhasil. Kenapa? Karena ada sosok teladan. Ada sosok yang menjadi teladan. Hari ini ikhwat iman yang dimuliakan, kok rasa-rasanya kita kesulitan mencari teladan ini ya. Mohon maaf, dengan berat hati saya ingin menyampaikan, barangkali orang tua sudah tidak menjadi teladan untuk anaknya. Seorang guru, seorang mu'alim di sebuah madrasah sudah tidak menjadi teladan bagi santrinya, tidak menjadi teladan bagi siswanya. Seorang pemimpin di sebuah negara tidak menjadi teladan bagi rakyatnya. Ini apa yang akan terjadi? Dakwah ini elemen dakwah yang penting. Harus ada keteladanan. Keteladanan yang baik, keteladanan yang baik. Jadi kalau ada istilah ya di dalam dalam sebuah istilah lah bahasa kita begitu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya pikir tidak perlu benar itu adanya, tidak perlu. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah, ini adalah elemen penting ya, wujudul misali, ada keteladanan yang baik, ada keteladanan yang baik. Kita menjadi orang tua tentu saja yang paling penting harus menjadi teladan, harus menjadi teladan kepada anak-anak kita ya. Kita seorang guru harus menjadi teladan bagi siswa kita. Kita seorang tokoh di masyarakat harus menjadi teladan kepada masyarakat kita. Kita sebagai pimpinan di sebuah organisasi harus menjadi teladan bagi karyawan yang kita pimpin. Jadi ini penting sekali lagi supaya apa? Supaya ada ya, ada yang dilihat. Ya, ada yang dilihat. Harus ada yang menjadi teladan. Ada yang diteladani, ada yang diuswah, ada yang dilihat dalam perilakunya. Ya. Nah, Rasulullah sudah pernah membuktikan di dalam sejarah bagaimana beliau menjadi teladan yang baik, teladan yang sangat luar biasa begitu. Sehingga terciptalah masyarakat ya, masyarakat yang sangat luar biasa. Di dalam surah Al-Fat digambarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Cerita seperti ini bukan hanya dalam Al-Qur'an diceritakan oleh Allah, tidak. Tapi cerita seperti ini sudah ada di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Di dalam Taurat disebutkan, di dalam Injil disebutkan bagaimana kehidupan yang baik itu. Ya. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas. Tegas. Ini yang hak, ini yang batil. Ini akidah, ini syirik. Ini halal, ini haram. Ini baik, ini buruk. Ini boleh, ini tidak boleh.
Sudah jelas itu. Sudah bayin, sudah jelas, sudah nyata. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat sudah membuktikan itu. Sudah membuktikan itu, ya. Ruhama'u bainahum. Asyidda wal kufar, ruhama'u bainahum. Saling berkasih sayang di antara mereka, saling asah, saling asih, saling asuh di antara mereka. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Begitulah kehidupan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah sebagai teladanannya, sebagai teladannya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang agung, melebihi akhlak manusia yang lainnya. Ikhwatiman yang dimuliakan Allah, sekali lagi nomor 4, elemen penting dalam keberhasilan dakwah kita, wujudul misali. Harus ada keteladanan yang baik, keteladanan yang indah. Dari kita orang tua kepada anaknya, dari kita sebagai guru kepada siswanya, dari kita sebagai pimpinan kepada bawahan, dari kita sebagai seorang direktur kepada karyawannya, dan seterusnya. Harus ada keteladanan yang baik. Yang kelima dan yang terakhir tentu saja dalam bahasan kita, al-istimroriyah. Istimror. Ada tahapan yang berkelanjutan. Tidak terhenti. Ada progres. Dinamis. Berjalan terus. Tidak boleh terhenti. Ya. Karena perintah Allah kok itu. Istiqomah itu perintah Allah. Istimror itu perintah Allah. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan Thummastaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Kemudian mereka istiqomah setelah apa? Qalu Rabbunallah. Setelah mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Apa yang diminta oleh Allah? Selanjutnya setelah Rabbunallah, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, istaqam. Istiqomahlah. Istiqomah. Istimror terus. Ada tahapan yang terus menerus. Tidak boleh terhenti. Tahapan harus terus menerus. Tidak boleh berhenti. Harus berlanjut. Ya. Tidak boleh berhenti. Ikhwatiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Ahqaf ya, surah ke-46 ayat 13. Ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang sungguh sama dalam Al-Qur'an juga menyebutkan bagaimana bagaimana keutamaan bagi orang-orang yang sudah istiqomah di jalan Allah. Ya. Di dalam surah Fussilat ayat ke-30 juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan rincian, ya, dengan rincian. Kalau dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 itu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kalau di dalam surah Fussilat itu dengan rincian, ya. Tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Indah sekali, sangat indah sekali. Orang yang istiqomah di jalan Allah itu, kata Allah, akan disertakan malaikat. Ya, akan disertakan malaikat. Akan dibimbing oleh malaikat. Akan bersama dengan malaikat. Subhanallah. Ya, kita merasakan bagaimana di bulan Ramadan ini kita bangun padahal weker kita, alarm kita tidak bunyi barangkali. Tapi kita bangun. Siapa yang membangunkan? Malaikat. Hakikatnya Allah yang membangunkan kita. Karena apa? Karena kita sudah istiqomah. Ya. Tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Tidak akan dihinggapi oleh rasa khawatir, rasa takut. Hari ini sepertinya manusia sedang khawatir, sedang takut, termasuk kita. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun khawatir, takut itu manusiawi, tidak ada masalah. Tetapi jangan pernah berlebih. Takut berlebih, sedih berlebih, khawatir berlebih, tentu saja tidak boleh. Apalagi bagi kita yang kata Allah, orang yang sudah mengatakan Rabbunallah, tsumastaqamu di dalam diri kita, kemudian istiqomah, berkelanjutan. Ada progres yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Ya, dalam proses beriman kita. Ada progres yang baik dibanding dengan manusia yang lainnya, begitu. Khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surah Jin, ya, dalam surah Jin surah ke-72
ayat ke-16 itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaw istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang istiqomah itu akan diberikan rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang deras dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang istiqomah. Jadi khotiman yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi elemen penting di dalam proses keberhasilan dakwah kita, ya. Karena apa? Kenapa? Karena di pundak kita, karena dalam tanggung jawab kita dakwah. Mohon maaf sekali lagi, jangan pernah mengatakan kewajiban dakwah adalah kewajiban para kiai, kewajiban para ustadz, kewajiban para ulama, kewajiban para guru saja. Tidak. Tapi dakwah adalah kewajiban kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf, dan seterusnya. Jadi khotiman, kewajiban dakwah ada di pundak kita. Semua kita punya kewajiban untuk dakwah. Sekurang-kurangnya dakwah untuk diri kita sendiri, ya. Bukankah mata ini harus kita arahkan, harus kita dakwahi? Siapa yang akan mengarahkan dan mendakwahi kecuali diri kita? Bukankah telinga ini, bukankah tangan ini, bukankah kaki ini, bukankah hati dan perasaan kita ini harus kita arahkan, harus kita bimbing? Siapa yang mendakwahi, siapa yang menceramahi mereka itu? Kita. Setelah itu baru wa ahlikum. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah penting. Dan kewajiban dakwah ada dalam dalam kewajiban kita bersama. Tidak ada kewajiban dakwah dipikulkan untuk sebagian manusia yang lain, tidak ada. Tapi kita semua memiliki kapasitas, ya, memiliki kapasitas dakwah. Tentu saja sesuaikan dengan kapasitas dakwah kita, ya. Kita bisa dakwah hanya untuk keluarga kita, ya untuk keluarga kita saja. Tapi kalau kita memungkinkan bisa dakwah kepada tetangga, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman kita, kepada masyarakat luas, tentu saja jauh lebih baik kalau kita mampu menjangkau itu, ya. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bahasan ini menjadi hal yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan keluarga, dan bisa dimanfaatkan oleh kita bersama. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang tetap di jalan Allah, tetap di jalan dakwah, dan istiqomah. Bagaimanapun, apapun yang akan terjadi, seberat apapun kendala yang kita hadapi, seterjal apapun kendala yang kita hadapi, tetap proses dakwah harus berjalan. Seandainya kita akan menemukan kerikil, badai di tengah jalan dalam proses dakwah ini, bukankah badai itu, bukankah kerikil itu tidak jauh lebih sulit dibanding dengan badai dan kerikil yang pernah terjadi kepada orang-orang sebelum kita? Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh kita bersama. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.